Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan akan tetap menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya ketika kami selalu berserah kepadamu, segala apa yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam taat dan takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat melakukan semua yang baik melalui pekerjaan-pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 19 Juli 2024 tertulis dalam kitab Hosea 8 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Marlok-salok sape patiku husraton tu ibana, hirahata silebandoi detongi rohana sida. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selain hubungan antara bapa dan anaknya, hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan seperti sepasang kekasih. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki dan umat manusia adalah mempelai perempuan. Jika dikatakan sepasang kekasih, mereka pastilah saling mencintai, saling menjaga, saling melindungi. Orang yang saling mencintai akan berusaha untuk menyenangkan pasangannya, untuk membuat bahagia kekasihnya. Dia rela melakukan apa saja. Dia mau berkorban apapun untuk kebahagiaan kekasihnya. Bukankah Yesus telah melakukannya kepada kita? Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan agar kita bahagia. Saudara-saudara, sepasang kekasih yang saling mencintai akan hidup bahagia dan mereka akan terus bersama-sama. Tetapi sebaliknya, jika salah seorang di antara sepasang kekasih ini mulai tidak setia, maka terjadilah hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang menegangkan, atau bahkan mengecewakan. Demikianlah yang terjadi antara umat Israel kepada Allah. Mereka telah mulai menyimpang dan terus mencoba-coba untuk menyimpang dari Allah. Sekali mereka mengatakan setia, mereka menunjukkan cinta kasihnya, tetapi di sisi kehidupan yang lain, mereka mencintai ilah lainnya. Mereka berselingkuh dengan ilah-ilah dunia. Bukankah sering umat manusia demikian? Ketika kita ke gereja, ketika kita membaca firman Tuhan, atau mendengarkan beberapa khotbah,
kita disadarkan siapa kita di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, jika diperhadapkan dengan sulitnya kehidupan, kita sudah mulai lupa bahwasanya kita bisa tanpa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan bangsa Israel mendatangkan murka Allah atas hidupnya. Mereka dihukum dengan Allah memakai bangsa lain untuk menindas mereka. Dan Allah pun tahu bahwasanya mereka akan tetap tidak setia. Hal ini sangat jelas dituliskan di dalam renungan kita pada hari ini. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Artinya, bagaimanapun bangsa ini tetap tidak setia. Dan Tuhan tahu itu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau salah seorang dari kelompok yang tidak setia? Atau sebaliknya, tetap taat dan tetap setia? Karena Tuhan tahu segalanya. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Dia tahu hati kita. Dia tahu jalan pikiran kita. Dia tahu cita-cita dan harapan kita. Hari ini kita belajar oleh pesan firman Tuhan. Seperti lagu Batak. Dos dona kokna jala dos donang tuatna. Nasana sinuan ikon do tapuan. Molo sinuan hasang dona tubuh. Molo sinuan gadong, bagadong mana tubuh. Artinya apa yang kita tanam itu jugalah yang akan kita tuai. Jika kita menanam atau menabur benih kebaikan, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan kita tuai di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, jika kita menaburkan hal-hal buruk, maka hal-hal buruk jugalah yang akan kita terima. Karena siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka akan selalu mendapatkan kesulitan. Murka Allah akan terjadi bagi mereka yang tidak setia. Karena seperti kekasih kita, jika kita tidak setia, maka kekasih kita akan meninggalkan kita. Kekasih kita akan membiarkan kita melakukan apa saja yang menurut kita benar. Dia tidak mau lagi menghiraukan kita. Demikian juga Allah. Apa yang mau saya katakan, saudara? Janganlah kiranya Allah sampai meninggalkan kita. Janganlah sampai kiranya Allah tidak mau lagi melihat kita. Allah jijik melihat penyembahan-penyembahan kita, pujian-pujian kita. Tetapi hari ini, mari kita belajar dari pesan firman Tuhan untuk tetap setia. Percaya kepada Allah saja. Sekalipun yang kita jalani ini mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi orang-orang yang percaya akan mengakui dan akan menyadari bahwasanya segala yang baik dan yang terbaik telah disiapkan dan akan diberikan kepada kita. Tetap setia, saudara, karena dalam kesetiaan kita akan tetap melihat mukjizat Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman-Mu kami terus belajar menjadi pribadi yang kuat, yang tetap setia. Mampukan kami untuk menjadi kekasih hati Allah, dan kami mampu dan terus mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami jika di dalam kehidupan kami sering menjadi pribadi yang tidak setia. Hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan dan kami akan tetap setia. Mampukanlah kami, dan biarlah di dalam ketaatan dan kesetiaan kami melihat mukjizat Allah yang besar terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.